Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kita akan membahas terkait dengan isu-isu terkini yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Perdagangan resmi menerbitkan Permendak Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Dan aturan ini diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan pasokan minyak kita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi. Kementerian Perdagangan resmi menerbitkan aturan baru terkait kewajiban pasok domestik atau DMO minyak goreng rakyat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendak Nomor 18 Tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan dari regulasi terkait minyak goreng yang berlaku sebelumnya. Melalui peraturan terbaru ini, pemerintah berencana menghapus peredaran minyak goreng curah dan mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan minyak kita. Dalam hal ini, pemerintah juga akan menambah ukuran minyak kita kemasan 500 ml untuk melengkapi ukuran yang sebelumnya yang telah beredar di masyarakat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penerbitan aturan yang mulai berlaku 14 Agustus 2024 ini bertujuan meningkatkan pasokan minyak kita di masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan mengendalikan inflasi, mengingat minyak kita kini telah banyak diminati masyarakat. Dengan diberlakukannya peraturan ini, eksportir produk turun kelapa sawit yang membutuhkan hak ekspor perlu mendistribusikan minyak goreng untuk rakyat dalam bentuk minyak kita. Dalam hal ini, minyak goreng rakyat dapat diakui menjadi hak ekspor jika telah diterima di distributor pertama, badan usaha milik negara sektor pangan, atau diterima di distributor kedua. Namun untuk memberikan kesempatan pelaku usaha menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru, Permendak Nomor 18 Tahun 2024 juga mengatur ketentuan peralihan, di mana pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam bentuk minyak sawit mentah dan minyak goreng curah paling lambat hingga 90 hari ke depan. Selain itu, pelaku usaha yang masih mengedarkan minyak kita di luar ketentuan DMO masih diperbolehkan hingga 30 hari untuk menghabiskan stok tersimpan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan efektivitas penghapusan DMO minyak goreng curah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, dan juga Mas Denny Yuwarta, Peneliti Ekonomi Indef. Selamat pagi, Pak Sahat. Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Sehat semua. Baik, terima kasih. Berkat minyak goreng. Ya, kita akan sapa juga nih Mas Denny, apa kabar? Ya, pagi. Baik, Mas. Terima kasih juga atas waktunya, Mas Denny. Kita akan review terlebih dahulu terkait dengan industri minyak goreng ini. Pak Sahat, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, seperti apa sih kondisinya, apalagi nanti ada DMO minyak goreng curah ini yang dihapus. Silahkan. Halo. Terima kasih, Mas Prasetyo. Ya. Jadi gambaran industri minyak goreng Indonesia untuk kita lihat di tahun 2024 ini lebih banyak lesunya dibandingkan dengan performance yang kita capai di tahun 2023 lalu. Oke. Sebagai contoh, kami lihat target kami untuk, kan ada dua brand sebetulnya minyak goreng kita itu. Satu brand melalui market modern market, premium brand. Itu kita prediksi di tahun 2024 kemarin itu tahun ini sekitar 709.000 ton dalam tempo 6 bulan. Ternyata yang kita capai itu hanya 348, jadi 46% drop. Oke. Nah, kemudian industri market untuk segmen tradisional yaitu minyak curah dan minyak kemasan minyak kita proyeksikan tuh 1,2 juta ton. Ternyata kira-kira hanya 1,1 juta ton yang tercapai di tahun first half 2024 kemarin. Nah, apa yang terjadi? Kami menganalisa bahwa ada perubahan di pasar. Jadi terutama di masyarakat perkotaan itu sudah cenderung memakan makanan yang fast food sama ready food lah yang bersumber dari kebanyakan itu berasal dari gandum.
Oke. Nah, dengan ini bisa kita lihat juga import gandum kita luar biasa banyaknya. Jadi goreng-menggoreng itu cenderung kelihatannya, apalagi di modern market, di kota-kota itu relatif menurun. Kira-kira begitulah gambarannya minyak goreng kita di tahun 2024 ini. Dan proyeksi kami ke akhir tahun relatif ya so-so, tidak begitu mengejutkan. Nah, dan oleh karena itu apa yang sudah disampaikan oleh Mas Prasetyo tadi, adanya peraturan Permendak yang nomor 18 itu bukan hal yang mengejutkan, itu memang sudah satu strategi. Saya kira bagus sekali perdagangan membaca pasar sehingga lebih cepat mengeluarkan regulasi tersebut. Kira-kira gitu gambarannya, Mas. Baik. Nah, kalau Anda melihat dari sisi Indef ini, Mas Denny, Anda melihat seperti apa sih kira-kira begitu kalau kita lihat efektivitas dicabutnya kewajiban DMO ini terhadap minyak curah sendiri akan seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Ini isu yang sangat menarik ya. Jadi memang di satu sisi menyambung Pak Sahat tadi pencabutan DMO DMO terkait minyak curah itu memang di satu sisi memberikan perlindungan terhadap konsumen karena di situ ada kepastian kualitas dan sebagainya itu di satu sisi itu. Nah, cuman memang di satu sisi lain kita perlu juga melihatnya bagaimana kemudian dampaknya terhadap masyarakat kelas menengah ya dan kemudian kelas ke bawah karena memang di satu sisi pergeseran DMO dari minyak curah ke minyak sawit kemasan gitu ya memang akan menggeser ya konsumsi dari curah yang memang susah untuk dikontrol tadi ke minyak goreng kemasan sederhana. Nah, cuman di satu sisi memang mayoritas konsumen itu apalagi pedagang kecil memang masih konsumsinya menggunakan curah. Ini yang kemudian menjadi tantangan terbesar nantinya ya karena memang pergeseran itu kan di satu sisi juga diikuti dengan kenaikan HET juga ya dari sisi HET untuk minyak curah gitu ya. Artinya ketika bergeser gitu ya, mereka akan bergeser ke minyak kemasan. Cuman di sisi lain minyak kemasan ini harganya juga meningkat gitu ya. Nah, akhirnya mereka di satu sisi juga akan tersebar lagi gitu ya. Mereka akan mencari celah ya, utamanya konsumen dan produsen kecil ini untuk mencari celah ke pasar-pasar ataupun ke minyak goreng curah tadi. Nah, persoalannya minyak curah kan DOM-nya sudah dihapus ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan karena kalau kita menilik dari sisi inflasi bulan lalu ya, minyak goreng itu menjadi selain menjadi satu sumber kemiskinan ya, sumber pengeluaran terbesar ya bagi masyarakat, juga di satu sisi juga menyumbang menjadi 6 besar inflasi bulan lalu. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan memang tantangan lainnya adalah terkait peningkatan inflasi di satu sisi dan kemudian khawatir juga daya beli utamanya untuk pedagang kecil dan masyarakat. Itu dia. Nah, lantas sejauh mana apabila memang ada transisi dari minyak goreng curah kemudian naik kelas misalnya menjadi minyak kita begitu, kita akan lihat kesiapan dari teman-teman pelaku industri minyak nabati sendiri, kemudian apakah adanya perubahan harga ini juga sensitif di masyarakat, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Pak Sahat juga Mas Denny, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita akan membahas tema menarik kita kali ini langsung saja mau terkait dengan penghapusan DMO minyak goreng. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, dan juga Mas Denny Yuarta, peneliti Indef. Baik, Pak Sahat, nah sebelum membahas lebih jauh ini, misalnya memang nanti harapannya ada perbaikan dari sisi kualitas ya, dari minyak goreng curah, kemudian yang kemasan sederhana ataupun minyak kita. Nah, perbedaannya apa sih Pak? Minyak goreng curah, kemudian yang nanti juga minyak goreng kemasan sederhana ataupun minyak kita, silakan. Ya, minyak curah itu adalah minyak yang tidak dilabel sebetulnya, itu hasil dari pabrik dan punya SNI juga. Oke.
di mana di situ yang paling penting di minyak curah itu adalah cloud point-nya, bahwa dia tidak membeku di temperatur 10 derajat. Ya. Itu yang terpenting. Nah, persoalannya adalah yang kami dapati di pasar itu lebih banyak. Pertama kita lihat dulu pola masyarakat, ibu-ibu kita menggoreng itu kebanyakan tidak proper. Ya. Masyarakat kita itu lebih banyak dalam terutama ibu-ibu rumah tangga sangat senang apabila menggoreng itu yang digoreng itu tenggelam. Ya. Nah, dengan tenggelamnya itu berarti kan ada ekses minyak yang bisa diserap oleh makanan itu seberapa persen sih, sedikit sebetulnya kan, hanya menghilangkan kadar air dan meringankan softening dari tisunya. Akhirnya dibikin jelantah. Nah, jelantah kita itu di Indonesia itu kalau di survei pernah itu dilakukan, itu hampir 30% daripada konsumsi. Artinya boros sekali kan. Nah, kemudian banyak itu karena harga minyak goreng kita juga relatif tinggi, minyak jelantah itu murah, terutama dari fast food, restoran, dan lain-lain. Nah, itu di-recycle. Nah, jadi sesudah di-recycle itu dikembalikan ke para pedagang dalam bentuk curah. Jadi curah itu sangat sulit untuk dilacak higienitasnya, sumbernya dari mana, apakah berasal dari jelantah. Kalau itu berasal dari jelantah, itu akan mengandung toksik HNE namanya, hydroxy transnonenal. HNE itu sangat berbahaya. Itu ada penelitian dari Inggris, ya. Di kita belum pernah dianalisa nih. Penelitian dari Inggris ada 6 problema yang dihadapi dengan menggunakan minyak jelantah. Pertama adalah kardiovaskular. Stroke, cancer, Parkinson, Pikun, Alzheimer, Huntington, dan lain-lain. Nah, ini tanpa kita sadari, itu pedagang-pedagang di goreng di pinggir jalan kan nggak tahu dari mana sumbernya itu kan kita nggak bisa lacak. Nah, kalau ini bisa tertib, konsekuensinya adalah biaya pengobatan kita itu BPJS, kita yakin dari Gimni itu akan drop. Karena mayoritas kita itu menggunakan penggorengan. Nah, oleh karena itu jauh lebih baik, pertama edukasi penggorengan perlu. Yang kedua sumbernya itu perlu kita tahu dari mana. Nah, kembali ke pertanyaan dari Mas Prasetyo tadi, bedanya kualitasnya apa? Di minyak goreng dalam kemasan itu diberikan tambahan fortifikasi vitamin. Ya, kalau di minyak curah itu nggak ada. Ya, jadi fortifikasi vitamin itu untuk apa? Itu diarahkan untuk mencegah stunting tadinya. Tapi dengan pola penggorengan yang begini nggak ada artinya karena semua menguap ke atas. Jadi vitamin yang di dalam itu terbang aja, jadi nggak percuma. Itulah sebabnya ini perlu kita betul-betul review overall supaya masyarakat itu pertama sehat, yang kedua bisa menurunkan stunting dengan menggunakan itu ataupun avitaminosis, dan ketiga terutama ibu-ibu itu penambahan sel otaknya itu bayinya akan bertingkat. Maka sangat kami dari Gimni karena mengetahui persis bagaimana di lapangan itu sangat menyarankan. Makanya sejak 2016 kami sudah sarankan mulai sekarang marilah kita rubah penggunaan dari minyak goreng curah ke minyak sederhana. Itu Mas Prasetyo. Baik. Ya, menarik atas informasi yang sudah disampaikan Pak Saad Siregar. Ini juga paling tidak bisa menjadi informasi tambahan, edukasi juga yang diberikan kepada masyarakat ya. Bagaimana mungkin harapannya peralihan dari minyak goreng curah, kemudian naik kelas misalnya menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Nah, masalahnya ini Mas Denny, kalau kita bicara mengenai naik kelasnya suatu produk, berarti kan ada pertambahan nilai. Dalam artian harganya pun menyesuaikan. Minyak kita saja sudah ada perubahan harga kan, sekarang di 15.700. Nah, sejauh mana harga ini berdampak terhadap masyarakat, kemampuan daya beli, bagaimana dengan masyarakat menengah yang ke bawah begitu yang biasanya mengkonsumsi minyak goreng curah, kemampuan mereka untuk bisa membeli minyak goreng dalam kemasan sederhana atau minyak kita misalnya. Ya, ini menjadi menjadi pelik ketika kita perlu
menyeimbangkan ya isu kesehatan dan juga kemudian dari sisi juga isu ekonomi. Oke. Nah, saya mungkin ingin bagi perspektifnya itu dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang terlebih dahulu gitu ya. Nah, memang di jangka pendek ini kan persoalan yang krusial adalah bagaimana kemudian mobilisasi produksi, maksudnya dalam hal ini adalah produsen pedagang kecil ya, UMKM utamanya, untuk geser dari penggunaan konsumsi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Juga bagaimana konsumen sendiri juga termobilisasi ya dari curah ke minyak goreng kemasan. Itu yang menjadi pelik, karena memang sinyal yang digunakan biasanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu adalah sinyal harga biasanya. Oke. Gitu ya. Harga itu masih sensitif buat kalangan mereka gitu ya. Terlebih kalau kita melihat UMKM ini paling rumit kalau berkaitan dengan urusan complying ya, comply dengan urusan produksi gitu ya, kesehatan sebenarnya ini semakin rumit gitu ya, karena memang karena dia masih kecil, mungkin efisiensi yang kemudian menjadi hingga saat ini masih menjadi fokus gitu ya, sehingga pada jangka pendek mungkin itu akan berdampak gitu ya, karena memang di luar itu khawatirnya ada aspek-aspek lain ya, misalkan unsur distribusi, logistik dan lain sebagainya, jadi sampai ke konsumen itu bisa lebih dari HET. Itu yang menjadi isu bagaimana kemudian memobilisasi baik dari konsumen gitu ya, untuk geser, dan produsen kecil untuk geser, karena memang kalau kita melihat porsi terbesar industrialisasi kita ya, itu memang industrialisasi makanan dan minuman gitu ya, bukan industrialisasi yang sifatnya itu teknologi teknologi tinggi ataupun teknologi pengolahan yang lain. Nah, ini yang menjadi pelik ketika kebetulan tahun 2022 kami pernah menghitung gitu ya, berapa banyak kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan berapa sih sebarannya gitu ya. Memang cuman memang di satu sisi kita melihat mayoritas industri terbesar ini ada di pertanian gitu ya. Itu mayoritas UMKM itu ada di pertanian, dan pertanian ini kita tahu sendiri bahwasanya mereka memiliki tingkat kesejahteraan rendah gitu ya. Nah, ini ketika sinyal harga utamanya minyak goreng gitu ya, minyak goreng itu meningkat, nah itu sinyal harganya berdampak tentu terhadap kesejahteraan. Baik. Ini menarik dan Pak Sahat, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya terkait dengan kesiapan dari industrinya sendiri. Berarti kan memang nanti ada transisi bagaimana memenuhi kebutuhan pasokan dari minyak goreng kemasan sederhana atau minyak kita kalau memang nanti curahnya sudah berkurang begitu dengan dihapuskan DMO ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan efektivitas penghapusan DMO minyak goreng curah bersama dengan Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gimni, dan juga Mas Denny Yuarta, peneliti Indef. Baik, kalau kita bicara mengenai kesiapan dari industrinya sendiri lagi-lagi nih Pak Sahat, kalau memang tadi DMO dicabut untuk yang curah, apakah nanti akhirnya produksinya terbatas kemudian berkurang jauh begitu, apakah bisa dipenuhi nantinya dengan kebutuhan ataupun ketersediaan dari minyak goreng kemasan sederhana atau minyak kita sendiri ke depan nih? Silakan. Baik, Mas Prasetyo, dari Permendak yang 18 itu diberi tenggang waktu 3 bulan, ya. Jadi mulai 13 Agustus sampai diharapkan dengan 13 November, sesudah itu baru tidak boleh lagi ada curah. Dalam tempo 3 bulan ini diharapkan produsen itu mengadjust penambahan mesin-mesinnya dan juga menambah mesin-mesin packing yang ada supaya bisa memenuhi kebutuhan kita di lapangan gitu. Ya. Jadi ada 3 bulan ini. Saya kira itu akan bisa tercapai karena produsen juga sangat menginginkan sebetulnya bagaimana masyarakat kita itu memperoleh minyak yang healthy, higienis, bisa proper price. Nah, mengenai harga sekarang itu, di sini saya bisa gambarkan, ya. Ini ada kelihatan nggak di screen, Pak?
Iya Pak, muncul Pak. Oke ya. Januari Februari itu harga kita itu masih di 11.480 ya. Bulan Maret sampai ke Juni, Juli, Agustus ini itu meningkat ke 12.840, meningkat kira-kira 12%, gitu. Oke. Kemudian harga minyak kita sebelumnya itu adalah Rp14.000 per liter termasuk PPN ya. Dan kini dinaikkan ke 15.700, itu sekitar 12%. Jadi kenaikan 1.700 ini mainly coincidence dengan kenaikan harga CPO, bukan karena keinginan lain. Jadi saya kira Kemendak sudah melakukan adjustment ini berdasarkan situasi pasar, bukan karena keinginan daripada produsen minyak goreng. Nah, persoalannya adalah bagaimana ini dikontrol selama perjalanan dari produsen sampai retailer. Jadi perlu masyarakat luas mengetahui harga dari produsen itu hanya 13.500 per liter kepada distributor 1. Oke, baik, menarik ini. Dari distributor 1 ke distributor 2 itu harganya cuma 14.000 per liter. Oke? Kemudian dijual ke pengecer 14.500. Barulah pengecer menjual ke user 15.700. Jadi pengecer itu memperoleh margin yang besar sebetulnya dibandingkan dengan distributor dan lain-lain. Kami melihat ini bahwa Kemendak mengharapkan ada pendistribusian profit margin itu bukan di produsen, lebih banyak di retailer, yaitu sampai 1.300, 1.200 itu besar sekali per liter loh. Oke. Rp1.200 per liter. Kalau dia jual kira-kira 500 liter per hari, ya luar biasa kan gitu. Produsen ini sebetulnya victim dalam konteks ini. Tapi dia diberikan konsesi, you boleh ekspor, volume you sekian, sehingga ada pembagian keuntungan yang dari ekspor dimasukkan ke substitusi ke dalam negeri. Itu sebetulnya yang terjadi. Oke, menarik nih. Pak Asad, kita akan tanyakan langsung saja ke Indef begitu. Ini menarik pergerakan harganya dari produsen di 13.500, kemudian distributor ke pertama 14.000, berkembang lagi 14.500, dan juga akhirnya di tingkat konsumen di 15.700. Singkat saja nih, Mas Denny, sejauh mana pergerakan harga ini akhirnya benar-benar memberikan dampak luas kepada masyarakat selain juga nanti volumenya di masyarakat begitu, ketersediaan terkait dengan minyak goreng sendiri, silakan. Iya, ini menarik karena ya konsumen itu kan memang tadi yang saya sebutkan bahwasanya sinyalnya adalah sinyal di harga akhir ya. Iya. Gitu ya, sinyal di harga. Nah, ini yang kemudian menjadikan pukulan yang sepertinya cukup ini ya besar kepada masyarakat, utamanya kelas masyarakat menengah ke bawah yang selama ini mengkonsumsi curah. Nah, ini karena perspektif saya hari ini adalah perspektif jangka pendek tadi. Nah, cuman di satu sisi memang kalau kita berbicara soal DMO minyak minyak goreng ini, dia lebih rumit dibandingkan DMO yang berkaitan dengan batu bara ya, karena batu bara off-takernya jelas ya, PLN gitu ya. Kalau DMO minyak goreng ini off-takernya banyak sekali gitu ya, ya punya perkebunan ataupun juga industri sendiri. Nah, ini banyak sehingga memang monitoringnya itu menjadi menjadi sulit. Itu yang pertama. Yang kemudian tadi berdampak tentunya terhadap sinyal harga yang diterima oleh masyarakat, sehingga merapikan dari sisi tata niaga itu menjadi perlu. Terus yang kedua adalah tentu persoalan rumitnya minyak goreng, harga minyak goreng hari ini adalah juga terkait dengan pertempuran dalam tanda kutip CPO yang dikonsumsi untuk makanan, dalam hal ini minyak goreng, juga dengan energi gitu ya, karena kan ada alokasi juga untuk biofuel biofuel itu sisi memang menyebabkan terbagi lah gitu ya pasarnya gitu ya, dan di tengah terbatasnya tadi supply tadi, sehingga ketika ada dua itu makanya dalam tanda kutip
efeknya juga ke konsumen tadi gitu ya. Makanya harga tadi juga akan ditentukan oleh naik turunnya program pemerintah tadi ya, terkait kemudian terkait dengan energi tadi. Jadi memang agak rumit nih terkait dengan harga ini ya minyak goreng. Tapi memang sinyal harga yang diterima konsumen akhir adalah sinyal harga yang terakhir. Itu yang menjadi pukulan seperti itu. Nah itu dia akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan semoga tidak ada gejolak juga di masyarakat ya terkait dengan perubahan harga yang biasanya mereka membeli dengan harga yang cukup murah minyak goreng curah kemudian naik lagi menjadi ke minyak goreng dengan kemasan sederhana ataupun minyak kita di 15.700. Baik Pak Sahat, terima kasih atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mohon maaf ini waktu terbatas, mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi di lain waktu begitu ya Mas Denny. Terima kasih juga atas analisis Anda dan semoga tadi benar-benar harga ini semakin kompetitif dan bisa sesuai dengan kantong di masyarakat. Dan lebih sehat. Ya, dan lebih sehat. Betul, Pak Sahat. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Salam sehat. Oke.